Oke. Materinya kali ini adalah garis istimewa pada segitiga, ada tambahannya dan lupaan sudut pada segitiga. Ya, materinya itu. Ya, salah simpel kayak ini. Yang pertama, ya, oke, mungkin sebelumnya garis istimewa pada segitiga itu ada 4, ada garis tinggi, nanti ada garis bagi, ada garis sumbu, satunya lagi garis apa? Garis berat, ya. Jadi ada 4 macam. Garis tinggi dulu, garis berat, garis bagi, ya, atau kebalikannya berarti terakhir yang garis sumbu. Ya, langsung aja. Garis tinggi pada segi 3. Ya, garis tinggi pada segi 3. Garis tinggi pada suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Kuncinya itu. Jadi garis yang ditarik tegak lurus. Ya. Jadi garis yang ditarik dari titik sudut, ya. Nah, titik sudut. Ditariknya dari titik sudut. Yang mana garis ini tegak lurus terhadap apa? Sisi yang ada di hadapannya. Coba untuk lihat sekarang. Nah, di sini ada 3 sudut, ya. Sudut A, B, sama C. Ya, titik sudutnya ada 3. Jadi kalau kita membuat garis tinggi, maka kita ambil contoh pertama misalkan dari titik C. Ya, kita mau buat garis baru dari titik C. Maka dari titik C ini itu kita tarik sebuah garis yang garis ini harus tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Nggak mungkin di sisi yang samping atau yang sampingnya. Ya, jadi harus yang ada di hadapannya seperti ini. Ya. Dan posisinya tegak lurus, maksudnya garis ini itu harus membentuk sudut 90 derajat. Ya. Kalau dari titik A juga sama. Nah, ditarik ya sini. Ya. Harus tegak lurus. Ya. Nah, ini namanya garis tinggi. Nah, garis tinggi ini adalah garis yang bisa kita pakai sebagai tinggi kalau dalam menentukan luas segi 3. Ya. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2, ya. Nah, tingginya ini adalah garis ini. Panjang garis berat, garis tinggi, itulah tinggi dari segi 3. Ya. Oke. Bisa ditangkap? Nah, sekarang. Anda tanya sekarang. Kalau tingginya itu yang garis AH, pertanyaannya kalau untuk urusannya dengan luas, alasnya yang mana? Kalau tingginya AH berarti alasnya itu kan AH tinggi, berarti alasnya itu Alasnya yang mana? IB. Apa? Bukan IB, bukan. Alasnya yang mana? Nah, ini sangat bergantung pada tingginya, ya. Yang mana? AJB alasnya. Hah? Enggak, garis mana? Kalau kita anggap AH-nya garis tinggi yang AH sebagai tinggi segitiga ini, maka alasnya yang mana? Kan nggak boleh sembarangan, nggak boleh ngasal, harus ada pasangannya itu kalau alas sama tinggi. Kalau tingginya AH, alasnya yang mana? Bikin garis baru. Yang mana garis mana? Dari B mungkin kalau ngambil. IB. Alasnya ini adalah sisi loh, sisi dari segitiga ini. CB. BC ya, CB. BC. Ya, betul. BC.
Ya. Sekarang ini tanya kalau alasnya itu yang garis AC, maka tingginya yang mana? IB. Yang mana? IB. B. IB. Oh. G atau BI. Ya. Nah, kalau tingginya yang CJ berarti AB alasnya. maka alasnya yang mana? AB. AB. Nah, ini kalau urusannya dengan luas harus tahu seperti ini ya. Jadi jangan sampai ketika digambar, ada gambar di soal misalkan, di sini digambarnya seperti ini kan garis tinggi semua. Nah, garis tinggi semua ini ada ukurannya semua, misalkan yang ini 15, yang ini misalkan 8, yang ini 9. Nah, di sini udah ada ininya, udah ada ukuran sisinya juga. Misalkan AB misalkan 15, yang ini misalkan 16, yang ini misalkan cuma 11 misalkan ya. Nah, untuk menghitung luasnya alasnya yang 9, alasnya yang 15, tingginya yang 8. Salah. Harus sama pasangannya masing-masing. Ya. Oke. Jadi kalau Anda bilang di sini tinggilah yang mempengaruhi mana alasnya. Ya. Jadi kalau kita mau ngitung luas ya, yang tingginya dulu yang mana nih mau kita pakai. Ya. Kalau cuma ada satu, ya udah pasti cuma ada satu alas yang bisa dipakai. Ya. Kecuali segitiga sama sisi, itu sisinya sama semua. Nah. Ya. Jadi mau tingginya pakai yang manapun sisinya sama. Oke, gitu ya. Oke, intinya di sini namanya garis tinggi itu garis yang diambil dari sebuah titik ditariknya ke sisi yang ada di hadapannya dan harus tegak lurus. Dan garis tinggi ini bisa kita pakai sebagai tinggi kalau ngitung dalam luas segitiga. Oke, nah, antum mau buat segitiga model kayak gimana pun, ya, kalau kita udah nyari garis tingginya, maka bisa ketemu di satu titik. Ketemu di satu titik. Ya. Dan garis tinggi itu nanti bisa juga nggak semuanya ada dalam segitiga. Contoh begini, misalkan ada segitiga seperti ini. Nah, misalkan ini A, B, C. Nah, nanti kalau garis tinggi ini gimana? Kalau kita dari titik A misalkan, titik A kan harusnya ke sini kan, sisi ini. Tapi mau di ujung sini sampai ujung sini nggak akan ketemu 90 derajat. Maka caranya, nah kita buatin dulu garis perpanjangan dari sisi yang ada di hadapannya. Nah, buatin dulu perpanjangannya, baru dibuat. Nah, seperti ini. Ya, jadi siku-sikunya di sini. Buat yang baru ya garisnya ya. Ya, kalau segitiganya demikian seperti itu. Contoh lagi dari titik C coba. Dari titik C kan nggak mungkin juga ke sini ya. Udah pasti ini nggak mungkin. Maka di sini ya ini syaratnya dikasih tambahan dulu. Nah, yang satu lagi, kalau yang dari titik B udah paling gampang kan, udah pasti di sini. Ya nanti antum akan ketemu juga yang segitiga seperti ini ya. Jadi garis tingginya nggak mesti kayak yang dicontoh ini. Ini bisa juga. Ini garis tinggi semua namanya ya. Garis tinggi semua yang warna oranye. Jadi tergantung bentuk segitiganya. Yang penting konsepnya ini ditarik dari titik sudut ke sisi yang di hadapannya. Kalau sisi di hadapannya itu di sebelah sana dan nggak mungkin 90 derajat, maka perpanjangannya. Tuh. Nah, ya, ini kalau kita udah ngitung luas biasanya ketemu yang segini ya. Oke, kita lanjutkan. Bentar, Anasaf dulu. Nah, yang berikutnya adalah garis bagi segitiga. Ya, garis bagi pada segitiga. Nah, garis bagi itu apa?
Garis bagi pada sudut segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan, nah dannya beda. Kalau yang tadi tegak lurus, yang ini membagi sudut menjadi dua bagian sama besar. Jadi ini sama-sama ditarik dari titik sudut ya ke sisi yang ada di hadapannya. Tapi yang penting ketika udah ada garis tersebut, sudut yang berasal dari titik sudutnya ini itu terbagi dua sama besar, ya nggak boleh beda, harus sama besar. Itu namanya garis bagi, ya bagi di sini bagi sudut, ya. Bagi sudut. Nah, jadi kalau aneh gambarin, misalkan dari sini ya, dari titik A itu kita nggak tegak seperti ini, nggak juga seperti ini. Tapi mau mencengnya kemanapun, yang penting adalah di sini. Sudut yang di sini dengan yang di sini itu sama besar. Jadi intinya di situ, membagi sudut membagi menjadi dua sama besar. Itu namanya garis bagi segitiga. Nanti dia nggak peduli di sini mau sudutnya berapa. Ya, yang penting di sini itu besar sudutnya sama persis. Oke. Ya. Gitu ya. Nah, di sini ada gambarnya, bisa Anda melihat garis bagi AD itu membagi sudut A. Garis bagi BE membagi sudut B dan seterusnya. Di sini bisa Anda tuliskan untuk tambahan ya, catatan. Jadi bisa Anda tulis garis bagi AD itu membagi sudut jadi dua sama besar. Oke, ini isi nih. Yang atas apa dulu? Garis bagi AD itu sudut mana? Membagi ABD sama ADC. Ya, membagi sudut mana? Oh, sudut bentar, AD. Yang ini BE coba. Yang satunya lagi CF. Yang AD membagi sudut apa? Sudut A. Sudut A, bagus. Kalau yang BE sudut? BE sudut B. Sudut B. TF sudut? C. C. Ya. Nah, jadi Oh ya, paham. membagi sudut A jadi dua sama besar. Jadi sudut yang FAZ sama EAZ itu sama besar. Ya, antum menyebutnya boleh dari yang ini, BAD sama DAC ya, sama aja. Ya, itu sama besar. Ya, yang penting poinnya di sini membagi suatu sudut sama besar, itu namanya garis bagi. Ya. Nah, kalau tinggi untuk tinggi tegak lurus, kalau garis bagi itu membagi membagi sudut menjadi dua sama besar. Ada mau tanya yang ini? Ustaz, saya masih nggak ngerti. Nggak jadi deh. Maksudnya Udah ngerti. Sudutnya itu sudut segitiganya dibagi dua. Ya. Ada yang tanya lagi? Bisa ditangkap? Ya, antum jangan pusingin lingkaran yang di dalam ini. Ya, jangan pusingin lingkaran dalam ini. Ya, ini pengetahuan taman aja, itu untuk nanti kalau udah SMA atau kuliah ada. Ya. Itu namanya lingkaran dalam lingkaran dalam segitiga itu ya. Itu bisa dibuat ketika kita bisa membuat ketiga garis bagi. Nanti bisa dibuat lingkaran. Ini panjang nih, ini dari sini ini ke pusatnya itu dari sini itu sama semua. Ya, uniknya di situ. Ya. Oke, tapi itu buat jenjang berikutnya. Jangan antum pusingin sekarang. Berikutnya nanti masuk lagi bagus ya.
Berikutnya adalah garis berat. Nah, tadi udah garis tinggi, garis bagi, sekarang garis berat. Garis berat ini apa sih? Tujuannya apa? Dibaca itu bisa. Adalah garis yang ditarik dari titik sudut, ya masih dari titik sudut ini, ya suatu segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya. Oke, pertengahan sisi di hadapannya. Berarti garis berat ini itu dia akan membagi sisi yang ada di hadapannya menjadi 2 sama panjang. Intinya ke situ. Jadi garis ini adalah garis yang membagi sisi yang ada di hadapannya, di hadapan suatu sudut, ya suatu titik sudut ya di hadapannya sono, itu menjadi 2 sama panjang. Kalau yang garis bagi itu bagi sudut, kalau ini bagi sisi. Ya. Oke. Jadi teknisnya gini, kalau kita mau membagi garis yang BC, maka tarikin dari titik A ini. Titik A ke sisi di hadapannya. Nah, nggak peduli itu sudutnya berapa, yang penting ini pas ada di titik tengah dari garis yang ada di hadapannya. Jadi kalau ini buat segitiga itu enak lah, ya. Tinggal kita ukur aja, ya. Misalkan ini A, BC ya. Maka garis AB antum ukur berapa senti bagi 2. Pasti itu tengahnya di mana antum tandain. Yang BC juga sama antum tandain. Yang AC juga antum tandain. Yang pas di tengah-tengah mereka. Nah, baru di antum tarik garis dari titik ini ke sini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Itu. Ya, harusnya kalau posisi yang benar itu nanti seperti ini bertemu di satu titik. Jadi kalau anak-anak gambarnya nggak pas ya, nggak pas di tengah maka ini nggak ketemu. Ya, yang benar itu nanti ketemu untuk garis berat. Ya, nah jadi garis berat ini lihat ada tandanya sama-sama, lihat nih, BD sama DC itu sama panjang, AE sama EC itu sama panjang, AF sama FB juga sama panjang. Ya, oke, itu efek dari garis berat. Nah, di sini bisa Anda tuliskan gimana ya? Garis berat mana itu membagi sisi mana menjadi 2 sama panjang. Ingat, kalau sisi sama panjang bukan sama besar ya. Oke, kayaknya Anda kasih arti yang sama. Ini tahu kan ini kan? Kalau yang malas nulis tahu pasti ya. Tahu lah ya. Oke, garis berat yang pertama, garis berat mana? AGD ya. Satu aja, satu lurus saja yang panjang. BE. BE. Oke, BE boleh. BE itu membagi sisi mana? BE itu bagi sisi FC ya. Bukan. Sisi ya. Hah? Sisi kan tanya sisi. Sisi ya. Garis berat BE itu membagi F. Sisi F. Hah? F ya. F. Sisi. Coba ini ada BE, ada CF, E. Bagi sisi E. Nah, yang BE dulu, yang BE membagi sisi mana? Hah? CF? BE itu E. Enggak, ini sisi bukan sudut. Kalau ini sudut udah. Ayo, Denopan, Virus, Hanif, bagi sisi mana nih? AC bukan? Hah? Iya betul. AC, AB, BC. Yang CF apa? CF garis berat. BC. BC. AB, AC. AD itu sisi? Sisi BC. BC. Sisi, ini kan lihat nih, garis berat BE ke sini, BE ini, itu membagi sisi mana yang dibagi 2 oleh garis itu? Ya ini, sini. Ini kan tandanya AB sama EC sama panjang. Ya. Oke, ini Anda tambahin keterangan ya. Intinya kalau ada garis berat, maka
sisinya itu terbagi dua, masing-masing 2 sama panjang. Ya. Oke. Tapi antara sisi yang DC dengan EC itu beda ya. Tergantung ke segitiganya. Yang penting ini satu garis satu sisi ini terbagi 2 persis sama panjang oleh itu garis berat namanya. Nah, kenapa dinamakan garis berat? Ya kalau antum buat segitiga dan antum buat garis beratnya, itu kan ada pertemuan di sini nih di titik G ini. Nah, pertemuannya ini adalah titik seimbang dari segitiga tersebut. Ya, titik seimbang dari segitiga tersebut. Ya, jadi titik paling seimbangnya di situ. Ya, titik seimbang. Makanya disebut dengan garis berat. Karena titik beratnya berada di situ pusatnya. Ya, oke, itu istawane ya. Terus berikutnya yang ketiga, yang keempat adalah garis sumbu. Apaan? Aneh mau tadi belum saya. Nah, garis sumbu. Perhatikan. Garis sumbu pada segitiga. Nah, garis sumbu ini adalah garis yang ditarik dari, nah ini paling beda sendiri, dari pertengahan sisi segitiga. Nah, ini paling beda sendiri. Ditariknya itu dari pertengahan sisi segitiga dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Nah, jadi ini nggak mikirin yang ada di hadapannya, ya, nggak ada sangkut pautnya dengan sudut yang di hadapan. Jadi dia lihat, yang pertama sisi garis sumbu PQ, garis sumbu PQ, antum lihat, garis sumbu PQ itu adalah garis sumbu ya. Jadi dia ngambilnya kita bagi 2 dulu garis BC ini, titik tengahnya ada di sini. Lah dari titik tengah ini ditarik garisnya itu bukan ke sudut A, tapi tegak lurus ke atas. Yang penting nanti menyentuh garis yang di hadapannya itu garis ada untuk garis sisi AC atau AB pun serah, yang penting udah nyentuh udah, gitu ya. Dan ini siku-siku, itu uniknya. Ini namanya garis berat. Ya, jadi kalau Anda gambarkan segitiga, misalkan seperti ini ya. Nah, kalau Anda gambarkan garis berat, misalkan di sini A, B, C, Anda bikin garis berat, maka Anda bagi 2 dulu, misalkan dari sisi AB, Anda bagi 2 sama panjang, kira-kira seperti ini misalkan. Nah, maka Anda gambar garis dari sini, mulainya dari sini ya, ditarik ke atas dan itu nggak kecek, tapi tegak lurus. Terserah nyentuhnya di bagian mana, yang penting di bagian bawah ini dia tegak lurus. Nggak boleh nggak tegak lurus. Nah, yang penting di sini itu tegak lurus, siku-siku. Udah, itu namanya garis sumbu. Ya, itu namanya garis sumbu. Lah dari sisi yang lain pun juga sama. Nah, jadi kalau ada garis berat dan garis sumbu, maka setiap sisi itu masing-masing sudah terbagi 2, sisinya sama panjang. Ya. Oke. Nah, kenapa dinamakan garis sumbu? Coba perhatikan gambar ini. Coba perhatikan. Di sini ada 3 garis sumbu, yaitu garis BT, garis RS, sama garis PQ. Ketiganya itu bertemu di titik M, lihat di sini. Titik M. Nah, ternyata kalau kita buat sebuah lingkaran dengan pusat titik M dan, ya ingat, pusat titik M dan ujung ujung yang buat busurnya itu jangkanya itu adalah kita letakkan di salah satu titik. Ya, misalkan ini pusatnya, terus ujungnya di sini. Kita putar, maka itu akan tepat mengenai titik sudut yang lain. Ya, itu. Jadi kalau di sini pas, kita akan dicek misalkan ujungnya, kita akan putar, maka akan nyentuh di titik A dan juga di titik B. Nah, akan jadi sebuah lingkaran. Ya. Oke, antum bisa lihat coba. Coba garis yang PQ, coba lihat. Garis PQ. Nah, garis PQ ini, ini kalau kita perpanjang, nah, ini adalah tepat
sebagai garis sumbu, membagi dua lingkaran ini sama besar. Jangan lihat coba. Yang di sebelah kiri garis oranye sama sebelah kanan garis oranye. Itu membagi dua sama besar ya. Maka ini dimakan dengan garis sumbu. Ya, itulah alasannya kenapa disebut garis sumbu ya. Oke. Begitu juga garis yang lain. Kalau yang ini diperpanjang, ini yang RS ini diperpanjang, maka ini juga sebagai garis sumbu. Jadi kalau dilipat itu pas bagi dua lingkaran sama besar. Yang ini juga sama yang BT kalau diperpanjang. Ya karena untuk melihat titik M ini ternyata adalah pusat dari lingkaran luar segitiga. Nah, ini nanti pelajaran di tingkat selanjutnya ya. Cuma ini akan kasih tahu kenapa kok dinamakan garis sumbu. Nah, kalau digambar seperti ini jadi jelas. Ya. Oke, itulah garis sumbu. Jadi ada berapa macam tadi? Pertama garis apa? Garis tinggi. Garis tinggi. Habis itu? Garis bagi. Garis bagi. Sama garis berat. Sama garis berat. Satu lagi garis? Sumbu. Sumbu. Oke. Sekarang ada mau tanya nggak? Kalau nggak ada, sekarang nih tanya sebentar. Ingat-ingat yang tadi. Garis istimewa yang membagi sebuah sisi menjadi dua sama panjang. Itu garis berat. Garis berat. Satu lagi garis Berat. ada dua, Pak. Garis? Aduh. Yang pertama garis berat betul. Yang satu lagi apa? Garis? Yang membagi sisi sama panjang. Sumbu. Iya, garis sumbu. Tat file ntar dia ada di mana? Nanti aneh kirim di chat. Oke. Ik taruh WA ik. Baik, garis tinggi sama garis berat sama garis. Ya. Cuma bedanya kalau garis sumbu itu dia nggak ke titik yang ada di titik sudut yang lain enggak. Jadi dia ke sisi yang lain ujungnya. Nah, kalau yang membagi sebuah sudut menjadi dua sama besar garis apa? Garis tinggi. Membagi sudut menjadi dua sama besar, bukan garis tinggi. Garis? Garis tinggi. Paling enak dulu. Garis? Garis tegak kayaknya. Membagi sudut menjadi dua sama besar, garis apa? Apa ya? Tadi kan ada tuh. Apa ya? Apa? Garis? Garis? Oke, betul Rais, garis bagi. Itu nggak ada suaranya, Rais. Nah, garis bagi, nah. Garis bagi. Nah, diingat-ingat ya, ini mulai lagi dari awal nih. Garis tinggi itu dia garisnya untuk sebagai patokan tinggi suatu segitiga. Itu garis tinggi ya. Dia ditarik dari satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus. Ya. Terus kalau garis bagi itu membagi sudut menjadi dua sama besar. Ya. Garisnya itu dari titik sudut yang akan dibagi ke sisi yang ada di hadapannya. Ya. Terus yang ketiga ada garis berat. Garis berat ini garis yang membagi sisi di hadapannya menjadi dua sama panjang. Ya, jadi diambil dari satu titik, ditarik ke sisi di hadapannya, yang mana pas di tengah dari titik sisi yang di hadapannya. Yang keempat adalah garis sumbu. Kalau garis sumbu ini yang patokannya bukan dari titik sudut, dia dari pertengahan sisi. Paling beda sendiri itu ya, garis sumbu. Oke, semoga bisa diingat. Yang terakhir adalah tentang besar sudut segi tiga. Di sini ada dua macam. Yang pertama adalah jumlah sudut segitiga. Nah, atau ini bisa kita katakan sebagai sudut dalam segitiga. Ya.
Jadi ini ada keterangan jumlah sudut-sudut setiap segitiga adalah 180 derajat. Ya. 180 derajat. Ini yang paling umum yang kita udah pakai juga di materi sebelumnya, ya, bahwa jumlah suatu segitiga pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Itu antum harus hafal. Ya, harus tahu, harus ingat. Ya. Oke. Sebenarnya biasa saja kita sebut sebagai sudut dalam segitiga. Maksudnya segitiga, sudut yang di dalam itu tiga-tiganya kalau jumlah 180 derajat. Tapi kita cukup menyebutnya dengan sudut segitiga. Nah, untuk sudut luar, ini ada yang baru lagi, sudut luar. Itu kita nyebutnya sudut luar. Jadi kalau kita nggak nyebutin sudut luar apa dalam, itu berarti maksudnya sudut yang di dalam secara umum. Kalau untuk luar baru kita tambahin sudut luar. Gitu. Ya. Oke. Nah, sudut luar bagaimana sih? Bisa ada gambarnya di sini. Sudut luar adalah ini, sudut yang kalau kita perpanjang salah satu sisinya, sisi segitiga, maka akan menciptakan suatu sudut yang ada di luar segitiga. Ya, ini kita perpanjang garis AB ya. Sisi AB kita perpanjang sampai ke D misalkan ini. Nah, akan tercipta garis ini. Nah, gitu. Ya, itu namanya sudut luar dari titik B. Sudut CDD. Nah, yang unik adalah coba baca di bawah. Besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam segitiga ya, yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Oke, ini tanya. Sudut yang di sini, sudut di segitiga ABC ini yang tidak berpelurus dengan sudut CBD itu yang mana? Sudut mana? Sudut mana sama mana? Sudut CBD. Ini sudut CBD, sudut luarnya. Nah, pertanyaannya, sudut mana di antara sudut dalam ini ada tiga, ada A, B, C, yang tidak berpelurus dengan sudut CBD? Tidak berpelurus dengan? Tidak berpelurus dengan sudut ini, sudut luarnya. ABD. ABD. ABD bukan. Sudut mana? Ada yang bisa? ABD masuk. Tinggal ini aja nih, baca nih. Pahami coba. Jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Besar sudut luar suatu segitiga, ini sudut luarnya ya, sudut CBD ini sudut luar. Itu sama dengan jumlah dua sudut. AB sama CA. Sudut mana? AC sama BC. Itu bukan sudut, kan? Ya, bukan. Sisi. Itu kan sisi yang menyebutkan. Sudut itu A, B sama C. Huruf atau tiga huruf. Gabungin dua. Sudut? Sudut A. Terus? ACB. ACB, terus? ACB. ABC. BAC. 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 ABC. AC. ABC. Nih, lihat ya. Sudut luarnya kan di sini kan, ini yang ada tanda panah tuh. Ya. Tidak berpelurus dengan ini, kan ini sama ini tidak berpelurus. Sedangkan sudut B ini berpelurus, kan sebelahnya masih membentuk 180 derajat. Nah, itu artinya kalau misalkan diketahui ini sudutnya misalkan 65, di sini misalkan 50 derajat misalkan. Ya. Terus yang ditanyakan sudut sini, itu sebenarnya kita bisa tanpa mencari sudut di sini dulu, itu bisa. Dengan memanfaatkan sifat ini. Jadi dia ternyata adalah jumlah dari sudut A ditambah dengan sudut C. Itu besarnya sama. Nah, coba. Mau dicoba? Nah, perhatikan ini. Misalkan ini 65 ya. Yang A65, C-nya 50. Nanti B-nya berapa? Nah, yang di luar berapa? Oke, kalau kita
maka sudut luarnya itu, sudut CBD-nya, itu berarti 65. Nah, tulisannya apa nih? 65 derajat ditambah 50 derajat. Berapa ini? 115 15 dong. derajat. Nah, coba kalau Sudut kita luarnya 15. dengan yang di sini dulu. Luarnya di sini. Nah, yang di sini dulu. Mencari B ini kan 180 Kurangin 60. 65 kurangi 50. Berapa ini? 75. 5. 65 ya? 65 derajat. Nah, baru kalau kita mencari di sini kan berarti 180 kurangi 6. 65. Berapa? 115 juga. Nah, itu salah satu keunikan ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan misalkan ini ada diketahui 2, ini enggak ada diketahui, yang ditanyakan yang luar itu bisa tanpa pengerjaan yang merah ini ya, yang 2 langkah, tapi cukup 1 langkah dengan menjumlahkan yang ini dengan yang ini. Oh iya, di Gemendo Sud. Ya. Lebih cepat. Ya, jadi lebih cepat. Ini hasilnya sama. Nah, oke, itu nama sudut luar segi 3. Oke, waktunya pas. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada step. Oke, bagus. Ini langsung masuk ke pelajaran berikutnya.